Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kepangetiluhuran dengan tema kebijaksanaan dan berpengetahuan. Subtema kita, Tuhan Yesus juga belajar seperti aku. Mari kita ikuti kegiatan hari ini. Kompetensi dasar kita adalah peserta didik memiliki kebijaksanaan yang besar dan berpengetahuan yang luas untuk mencapai kesempurnaan hidup seturut teladan Yesus. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik menyebutkan sikap-sikap Yesus agar menjadi pandai dengan benar. Peserta didik menyebutkan sikap-sikap bijaksana Bruder Bernardus dengan benar. Anak-anak yang terkasih, mari kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena kasih-Mu, anak-anak-Mu Kau perkenankan belajar, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi cerdas dan memiliki sikap bijaksana yang Kau teladankan seperti Putra-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus di Bait Allah. Mari kita ikuti, kita simak dengan baik video berikut ini. Di Raya Paskah, banyak orang pergi ke Yerusalem, termasuk orang tua Yesus. Yesus dan orang tuanya tinggal di Nazaret. Ketika Yesus berumur 12 tahun, orang tuanya membawa Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Lihat, banyak orang bersukacita merayakan Paskah. Setelah selesai merayakan Paskah, mereka pulang. Tetapi Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Orang tua Yesus menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang yang seperjalanan dengan mereka, baik para tetangga maupun keluarga. Orang tua Yesus sudah jauh berjalan seharian dan baru disadari ternyata Yesus tidak ada bersama orang-orang yang seperjalanan dengan mereka. Orang tua Yesus akhirnya kembali lagi ke Yerusalem mencari Yesus. Akhirnya setelah 3 hari, orang tua Yesus menemukan Yesus sedang berada di Bait Allah, atau yang sekarang itu bisa disebut gereja gitu ya. Ternyata Yesus sedang duduk di tengah-tengah para pemuka agama dan bertanya jawab dengan mereka. Orang tua Yesus kaget dan heran melihat apa yang dilakukan Yesus. "Nak, mengapa kamu ada di sini? Kami sangat mengkhawatirkan engkau. Bapamu dan aku mencarimu kemana-mana." "Mengapa ibu mencari aku? Aku kan ada di rumah Bapakku." Lalu orang tuanya mengajak Yesus pulang ke Nazaret. Yesus hidup bersama orang tuanya yang bekerja sebagai tukang kayu. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak yang terkasih, kalian sudah mengikuti, menyimak dengan baik kisah Yesus di Bait Allah. Nah, di usia yang masih muda, Yesus mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh para pengajar-pengajar agama dengan baik dan bijaksana. Semakin besar Yesus, semakin patuh pada orang tuanya.
ia semakin bijaksana dan disayang oleh Allah dan manusia. Yesus cerdas karena mau dan rajin belajar. Nah, demikian pula Bruder Bernardus Hoeken merupakan pemimpin yang bijaksana. Ia memberi tugas setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak pilih kasih. Ia juga bersikap bijaksana dalam memutuskan masalah, memberi izin, memberi penghargaan, dan menasihati. Ia tidak sombong, tidak mengeluh bila mengalami kesukaran. Anak-anak, kalian siswa kelas 1 juga bisa seperti Yesus mau belajar, seperti Bruder Bernardus yang bijaksana. Kalian bisa bersikap seperti itu, juga kalian dibimbing oleh guru dan orang tua untuk dapat memiliki sikap bijaksana dan kemandirian dalam belajar. Dengan meneladani Yesus kecil yang rajin belajar dan cerdas, serta Bruder Bernardus yang bijaksana, kalian akan menjadi anak yang tumbuh, dicintai Tuhan, dan dicintai sesama. Kalian pasti bisa meneladani Yesus, meneladani Bruder Bernardus untuk menjadi cerdas dan bijaksana. Anak-anak yang terkasih, sekarang tugas kalian adalah membangun niat. Kalian pasti ingin menjadi anak yang cerdas seperti Tuhan Yesus dan juga bijaksana seperti Bruder Bernardus Hoeken. Nah, silahkan nanti kalian tuliskan niat kalian pada bangun-bangun datar berikut. Tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas, lalu kirim ke Teams. Terima kasih anak-anak untuk perjumpaan pagi ini. Kita akan akhiri dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.